Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum PAI, Bapak Tajuddin Zuhri MPD. Dan yang saya banggakan rekan-rekan semuanya, mahasiswa, mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6B, juga rekan-rekan semuanya dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya, Mumtaz Nawal Firdaus, akan memaparkan sebuah materi dengan judul Inovasi dan Reformasi Kurikulum PAI, khususnya pengembangan kurikulum adaptif dan juga digital. Rekan-rekan semuanya, mari kita bayangkan sebentar. Hari ini, ketika seorang siswa atau kita sendiri memiliki sebuah pertanyaan, umpamanya tentang hukum sholat berjamaah misalnya. Menurut teman-teman, kepada siapa siswa atau kita akan bertanya terlebih dahulu? Apakah kepada orang tuanya? Atau apakah kepada gurunya? Belum tentu. Bisa jadi mereka atau kita sendiri justru mencari atau bertanya kepada gadget, atau bisa dengan cara membuka Google umpamanya, mencari video di YouTube, di TikTok gitu kan, bahkan bertanya langsung kepada yang namanya AI atau Artificial Intelligence, misalnya kepada ChatGPT gitu. Nah, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Kalau dulu guru menjadi satu-satunya sumber ilmu, sekarang guru harus bersaing dengan jutaan informasi yang tersedia di internet. Lalu muncul pertanyaan yang sangat penting. Apakah kurikulum pendidikan agama Islam yang kita gunakan saat ini masih relevan dengan kondisi tersebut? Kalau jawabannya belum sepenuhnya, maka berarti kurikulum memang perlu diperbarui. Inilah yang menjadi latar belakang atau yang melatar belakangi munculnya inovasi dan reformasi kurikulum pendidikan agama Islam, khususnya melalui pengembangan kurikulum yang adaptif dan juga digital. Baik teman-teman semuanya, apa itu inovasi? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengajak teman-teman memahami satu hal. Seringkali kita mendengar kata inovasi, namun sebenarnya apa itu inovasi? Menurut saya, inovasi bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Inovasi justru lebih dekat dengan bagaimana kita membuat sesuatu menjadi lebih baik. Misalnya begini, bayangkan ada seorang guru PAI yang selama bertahun-tahun mengajar hanya menggunakan metode ceramah umpamanya. Sebenarnya ceramah itu tidak salah, tapi ketika peserta didiknya mulai bosan, perhatian mereka mudah teralihkan oleh gadget gitu kan, bahkan lebih tertarik membuka TikTok dibanding mendengarkan guru, maka guru tersebut perlu mencari cara lain. Misalnya dengan video pembelajaran, atau juga bisa dengan kuis, mungkin juga dengan simulasi, atau bahkan bisa dengan suatu proyek, yang mana hal yang baru itu bisa menjadikan perhatian daripada peserta didik itu berubah. Nah, perubahan cara mengajar seperti itulah yang disebut dengan inovasi. Jadi, inovasi bukan menghilangkan metode lama, tetapi menyempurnakannya agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu berikutnya, apa itu reformasi?
Kalau inovasi ibarat memperbaiki isi rumah, maka reformasi adalah merenovasi seluruh bangunannya. Artinya, inovasi itu bagian dari reformasi atau perubahan yang dilakukan itu jauh lebih besar, gitu kan. Reformasi ini merupakan perubahan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan inovasi. Bukan hanya mengganti media pembelajaran saja, tetapi juga mengubah cara berpikir mengenai pendidikan itu sendiri. Misalnya, mulai dari tujuan pembelajarannya, isi kurikulumnya, metode pembelajarannya, hingga sistem evaluasi, semuanya diperbaiki. Agar apa? Agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Karena itu, inovasi sebenarnya merupakan bagian dari reformasi pendidikan itu sendiri. Nah, kita masuk kepada pertanyaan yang paling penting. Mengapa justru pendidikan agama Islam yang harus mengalami inovasi, yang harus mengalami perubahan? Bukankah ajaran Islam tidak pernah berubah dari zaman Nabi sampai sekarang? Nah, ini pertanyaan yang sering disalahpahami. Yang berubah itu bukan agamanya, teman-teman. Bukan Al-Qur'annya, bukan hadisnya, bukan tafsirannya. Yang berubah adalah cara kita menyampaikan ajaran tersebut kepada peserta didik. Kalau substansi Islam itu tetap, gitu kan. Nah, yang perlu disesuaikan adalah metode penyampaiannya. Sebagai contoh, dulu misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menggunakan media yang tersedia pada zamannya. Beliau berdialog secara langsung, memberikan teladan, menulis surat kepada para raja, gitu kan. Bahkan memanfaatkan syair yang mudah dipahami masyarakat Arab. Nah, kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang, tentu media dakwahnya juga akan berkembang, gitu kan. Mungkin menggunakan video, menggunakan podcast, media sosial, atau platform digital lainnya. Artinya, sejak dahulu Islam sebenarnya sangat-sangat terbuka terhadap perkembangan media. Selama media tersebut atau selama media yang digunakan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Karena itu, pembelajaran PAI juga harus mengikuti perkembangan zaman. Agar apa? Agar tidak tertinggal. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kalau kita melihat kondisi peserta didik saat ini, tantangannya sangat berbeda dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Sekarang anak-anak itu sudah terbiasa memperoleh informasi dalam waktu yang sangat singkat. Bayangkan teman-teman semuanya, ketika kita tidak mengetahui suatu hal, pasti yang dicari itu TikTok, gitu kan. Pasti yang dicari itu Google, gitu kan. Karena apa? Karena mudah, gitu kan. Karena tidak mau ribet. Berbeda halnya dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Jangan dulu memegang gadget, gitu kan. Kita punya gadget juga jarang, gitu. Maksudnya bisa dihitung, gitu kan. Orang-orang yang punya gadget itu masih bisa dihitung oleh jari. Nah, karena kondisi seperti itu, mereka atau peserta didik saat ini itu lebih senang menonton video 5 menit dibanding membaca buku 50 halaman, gitu kan. Mereka lebih cepat memahami gambar dibandingkan dengan teks. Mereka lebih tertarik berdiskusi daripada hanya mendengarkan ceramah. Kalau guru tetap menggunakan metode-metode dulu, maka bukan berarti siswanya malas. Bisa jadi cara mengajarnya yang memang sudah tidak sesuai dengan karakteristik generasi saat ini. Karena itulah kurikulum harus berubah. Karena itulah kurikulum harus disesuaikan. Bukan mengikuti kemauan siswa, tetapi mengikuti kebutuhan belajar mereka.
Nah, salah satu bentuk perubahan tersebut adalah lahirnya kurikulum adaptif. Apa itu adaptif? Kata adaptif berasal dari kata adaptasi atau menyesuaikan diri. Dalam pendidikan, maksudnya adalah kurikulum yang mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi peserta didik. Mengapa perlu demikian? Karena setiap siswa itu unik, kan? Ada yang sangat cepat memahami materi, gitu kan? Ada yang perlu praktik berulang-ulang kali, gitu kan? Ada yang senang belajar melalui gambar. Ada pula yang lebih mudah memahami ketika berdiskusi. Kalau semua diperlakukan sama, tentu hasil belajarnya juga tidak akan optimal. Oleh karena itu, guru perlu memberikan berbagai alternatif cara belajar. Tetapi perlu diingat, yang disesuaikan adalah prosesnya, bukan target akhirnya. Misal, semua siswa tetap wajib mampu membaca Al-Quran dengan baik. Namun, cara mencapai kemampuan tersebut boleh berbeda. Ada misalkan yang belajar melalui video, ada yang menggunakan aplikasi tahsin, gitu kan. Ada yang belajar langsung dengan guru, ada yang latihan secara berkelompok, gitu kan. Semuanya menuju tujuan yang sama, yaitu apa? Supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Selain kurikulum adaptif, sekarang juga berkembang yang namanya konsep kurikulum digital. Seringkali orang salah paham, mengira bahwa kurikulum digital berarti semua pembelajaran harus dilakukan secara online. Padahal tidak demikian. Kurikulum digital adalah bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya, guru menggunakan video animasi ketika menjelaskan sejarah Nabi. Misal menggunakan Google Classroom untuk mengumpulkan tugas, menggunakan aplikasi kuis sebagai evaluasi, atau juga bisa menggunakan Canva, gitu kan, untuk membuat infografis. Bahkan bisa juga memanfaatkan artificial intelligence atau AI untuk membantu menyusun bahan ajar. Itu sangat berguna sekali, teman-teman semuanya. Semuanya bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga lebih efektif. Namun, ada satu hal yang menurut hemat saya sangat penting. Teknologi sehebat apapun, teknologi secanggih apapun, tetap tidak akan mampu menggantikan peran seorang guru. Karena dalam pendidikan agama Islam yang diajarkan bukan hanya soal ilmu, tetapi juga soal keteladanan. Guru mengajarkan kejujuran bukan hanya melalui penjelasan, tetapi melalui sikapnya. Guru mengajarkan adab tata krama bukan hanya penjelasan, tetapi dengan juga praktik. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh mesin atau oleh teknologi. Nah, baik rekan-rekan semuanya. Menurut hemat saya, disinilah letak inti daripada inovasi kurikulum. Banyak sekolah-sekolah merasa sudah modern hanya karena memiliki sebuah LCD, WiFi, atau laboratorium komputer. Padahal teknologi itu hanyalah alat. Kalau cara berpikir gurunya tidak berubah, pembelajarannya tetap akan sama. Ada beberapa kalimat yang mengatakan bahwasannya buku yang dipindahkan menjadi PDF belum tentu menjadi inovasi. Ceramah yang dipindahkan ke Zoom juga belum tentu menjadi inovasi. Inovasi baru terjadi ketika teknologi benar-benar membuat peserta didik lebih memahami ajaran Islam dan lebih terdorong dalam mengamalkannya. Jadi, ukuran keberhasilan kurikulum bukan seberapa canggih teknologinya, tetapi seberapa besar perubahan perilaku daripada peserta didik.
Kalau setelah belajar PAI, peserta didik menjadi lebih jujur, lebih disiplin, lebih santun, dan lebih bertanggung jawab, berarti kurikulumnya berhasil. Berbeda halnya dengan misalkan ketika setelah belajar PAI, peserta didik masih merasa malas, masih merasa bosan gitu kan, masih tidak beradab umpamanya gitu kan, maka bisa dikatakan kurikulumnya itu belum berhasil. Apa yang salah dari cara atau metode guru dalam menyampaikan pembelajaran? Baik, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa inovasi dan reformasi kurikulum PAI merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Perubahan zaman mengharuskan pendidikan agama Islam itu berkembang, gitu kan. Namun yang berubah hanyalah cara menyampaikan ajaran Islam itu sendiri, bukan nilai-nilai Islamnya. Misalkan kurikulum adaptif memberikan ruang agar setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan kurikulum digital memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas daripada pembelajaran itu sendiri. Pada akhirnya, secanggih apapun teknologi yang digunakan, keberhasilan pendidikan agama Islam tetap bergantung pada guru yang mampu menjadi seorang pendidik, mampu menjadi seorang pembimbing, sekaligus teladan bagi peserta didiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.